Sepak bola, olahraga yang paling dekat dengan masyarakat, bahkan sering disebut sebagai pemersatu bangsa. Di tengah karut-marutnya sepak bola Indonesia, jadi tuan rumah Piala Dunia U20 hadirkan semangat baru. Sayang, jelang kick-off, FIFA batalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Politik 2024 disebut sebagai penyebabnya. Benarkah? Lantas, masih adakah asa membangun sepak bola Indonesia yang andal dan bermental juara? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Kita udah kerja keras 2 tahun, keringat semua, darah kita korbanin. Tapi gagal gitu aja. Saya hadir untuk memberikan semangat kepada tim U20. Rasanya masih kesal, masih sedih atau gimana? Gak nyangka kalau bisa dibatalkan gitu. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu, gak ada hasilnya. Kita latihan berat. Pun demi Piala Dunia kita lakukan apapun itu. Ada juga yang bilang begini ya, udah toh juga Piala Dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu nggak tahu seberapa pentingnya Piala Dunia ini buat kami. Jadi yang harus diluruskan, PD Perjuangan tidak pernah menolak U20, tapi kemudian kan ada faktor X, yaitu perubahan kebijakan pemerintah Israel yang kemudian mengambil suatu sikap yang sangat keras terhadap Palestina. Jadi ini adalah bentuk protes. Bentuk protes bahwa kemudian ada yang menyerang PDI Perjuangan, ini kan sudah masuk ke ranah politik. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia gara-gara PDI politik. Sepak bola Indonesia kembali berduka. Siapa sangka kurang dari 2 bulan perhelatan Piala Dunia U20, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Alasannya seperti yang tertulis dalam surat FIFA adalah kondisi terkini Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan, tapi situasi terkini yang terjadi di Indonesia adalah adanya penolakan sejumlah pihak terhadap kehadiran dari Timnas U20 Israel. Gelombang kekecewaan tak terelakkan. Para pemain Timnas U20 melampiaskan di media sosial. Bagaimana tidak, uang, waktu, pikiran, dan tenaga tercurahkan pada persiapan perhelatan ini, namun semua sirna. Ada 23 pemain muda yang disiapkan dalam Piala Dunia U20. Mereka terpilih setelah menjalani pemusatan latihan dan beberapa pertandingan uji coba. Tak hanya para pemain, saudara, Indonesia juga sudah menyiapkan ada 6 stadion yang akan digunakan pada perhelatan Piala Dunia yang sedianya akan berlangsung pada 20 Mei hingga 10 Juni 2023. Dan saya berada di salah satu stadion yang akan digunakan dalam Piala Dunia, yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion ini harus dipoles demi memenuhi standar FIFA dan menelan anggaran 175 miliar rupiah. Sementara total anggaran yang telah disiapkan untuk perhelatan Piala Dunia U20 sebesar 675 miliar rupiah. Menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola adalah mimpi setiap negara. Selain ini adalah ajang bergengsi, ini merupakan jalan pintas bagi timnas negara untuk ikut bertanding tanpa melewati babak kualifikasi. Karena nyatanya jika melalui tahap kualifikasi, timnas Indonesia selalu terseok. Pencapaian tertinggi timnas Indonesia di kancah Piala Dunia adalah di tahun 1938. Meski saat itu namanya masih Hindia Belanda. Di pertandingan perdana, timnas kalah dari Hungaria. Di tingkat regional, Indonesia pernah tampil 4 kali dalam Piala Asia dan tidak pernah lolos dari babak penyisihan grup. Namun untuk tingkat Asia Tenggara,
Kiprah terbaiknya adalah juara kedua sebanyak 6 kali. Sementara itu, Timnas Indonesia pernah meraih emas dalam ajang SEA Games di tahun 1987 dan 1991. Kini harapan bagi skuad Garuda Muda Indonesia kembali menguap. Mimpi bangsa untuk bisa bertanding di Piala Dunia FIFA dan dilirik oleh para pencari bakat runtuh tak terperi. Bagaimana tidak, Piala Dunia U20 adalah ajang untuk menunjukkan kelihayan menggiring si kulit bundar. Masa yang membuka jalan para pemain sepak bola tersohor, Diego Maradona, Ronaldinho, Lionel Messi, hingga Erling Haaland adalah jebolan Piala Dunia U20. Meski gagal bertanding di Piala Dunia, namun semangat tentu tak boleh padam. Harapan harus terus dipupuk. Lantas bagaimana para Garuda Muda menjaga asa mereka untuk terus mungkin bisa bertanding di level Piala Dunia? Saya akan menemui mereka. Ikuti saya, saudara. Rasa sedih tentu tidak bisa dihindari ketika pemain Timnas U20 menerima kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah, yang menandakan bahwa mereka juga tidak akan bisa bermain dalam Piala Dunia U20 2023. Semua usaha, jeripayah, keringat yang dikeluarkan jadi hilang begitu saja. Lantas bagaimana mereka menjaga asa untuk bisa terus menjadi pemain sepak bola, dan juga bagaimana mereka melihat masa depan sepak bola Indonesia? Saya sudah bersama dengan 2 orang pemain Timnas U20, saudara. Ada Dimas Juliono Pamungkas dan juga Aditya Arya Nugraha. Dimas dan Adit. Jadi Adit ini adalah kiper ya? Iya, kiper. Dan Dimas main belakang? Main belakang. Oke, sekarang gimana? Rasanya masih kesel, masih sedih atau gimana? Ya masih sedih lah. Masih sedih. Adit gimana? Masih sedih. Gak nyangka kalau bisa dibatalkan gitu. Banyak cerita bahwa tidak mudah untuk bisa ada di titik ini. Iya. Boleh cerita nggak sih dulu, misalnya dari Adit ini kan dulu Persebaya ya? Iya, Persebaya. Dimas Bayangkara. Bayangkara. Gimana ceritanya dulu bisa seleksi dan jadi yang Timnas U20? Saya dulu kan pertamanya sebelum Persebaya ikut akademi di Malang. Nah, itu saya dapat kesempatan seleksi, jadi di Kota Malang itu seleksi dari perwakilan Kota Malang semua, itu ada ratusan pemain sih. Penjaga gawang aja bisa sampai 20 penjaga gawang kayaknya. Yang ikut seleksi itu? Iya, ikut seleksi. Okay. Terus pas sudah seleksi itu, saya nggak ada kejelasan itu gimana lanjutannya. Terus saya melanjutkan latihan kembali ke akademi saya, terus saya alhamdulillah dapat kesempatan masuk Persebaya. Lah, di Persebaya itu saya mungkin dilihat dari pelatih-pelatih timnas ya, saya di pelatihan di Persebaya, akhirnya saya dapat kesempatan PC di Jakarta itu. Oke, itu tahun berapa tuh? Saya pertama kali gabung di TC itu 2022 sih. 2022 iya. Ya. Dan kemudian langsung kelanjutannya ikut. Lanjut sampai dengan sekarang. Sekarang. Itu. Oke, kalau Dimas gimana? Dimas dulu tahun 2021 kayaknya. Kita tuh ada 4 gelombang seleksi pertama tuh Timnas U20 buat Piala Dunia. Setiap gelombangnya ada mungkin 35 sampai 40 pemain. Wow. Saya masuk gelombang pertama. Dan alhamdulillahnya terus dikerucutin kan dari jadi 30 sampai 35 pemain buat ikut TC kayak gitu. Dan sekarang ada 23 ya, benar ya? Kurang lebih 23. Yang untuk sebenarnya untuk Piala Dunia ini ya. Berat nggak sih untuk bisa waktu ikut seleksi-seleksi itu sampai akhirnya ada di 23 orang itu? Berat banget. Gimana tuh kita waktu harus ngikuti latihan, coaching, metode coaching. Waktu sama keluarga kita korbanin, semuanya lah dikorbanin buat ikut Piala Dunia. Bela-belain. Pelatihannya tuh seperti apa? Pastinya 3 minggu, 2 minggu kita latihan fisik. Oke. Latihan fisik. Dan itu berat? Berat banget. Sehari bisa sampai 4 kali latihan. Oke, itu latihannya kayak apa? Misalnya aja ya, contohnya kayak kita di TC di Turki. Kita subuh sebelum matahari terbit jam 6, jam 7 kan matahari belum terbit di Turki. Kita latihan di pantai. Jogging sampai gendong-gendongan, jalan merangkak, buat
kekuatan otot kan. Setelah itu jam 11 kita langsung nge-gym. Nge-gym berat itu, benar-benar berat. Setelah itu kita baru taktik jam 4 sore itu. Kita baru taktik main bola dan malamnya kita skipping. Ya, jadi Itu hampir tiap hari kayak gitu. Adit gimana Adit? Ketika ikut pelatihan-pelatihan itu, apa yang menjaga Adit untuk tetap semangat ikutin latihan yang berat itu? Ya, motivasi saya dari awal itu sebenarnya ya finishnya itu di Piala Dunia ini. Target akhirnya apa yang menjadi saya kan semangat bisa menjalani semua latihan berat itu sebenarnya di Piala Dunia ini. Itu yang saya jaga dari saya, harus bisa ngelewatin semua ini, pasti bisa. Itu kayak mimpinya itu di Piala Dunia ini. Jadi kalau lagi capek, kayak ngerasa aduh ini capek banget, ya, ingat dalam Piala hati Dunia bilangnya, itu langsung kayak semangat lagi gitu. Kalau kita harus bisa tampil bagus ini Piala Dunia aja. dalam waktu kurang dari 2 bulan kalian mau tampil di Piala Dunia nggak jadi, itu gimana waktu dengar kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih Mbak, waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Dalam waktu kurang dari 2 bulan kalian mau tampil di Piala Dunia nggak jadi, itu gimana waktu dengar kabar itu? Saya sangat sedih sekali sih Mbak, waktu pertama kali dapat kabar dari pelatih kalau kita batal ikut. Jadi pelatihnya waktu itu gimana ngabarin? Jadi pas itu kita baru selesai makan malam, habis latihan kita kumpul di lobi, terus bersama semua pelatih, staf ofisial kita kumpul. Kita dikasih tahu sama pelatih bahwa kita nggak bisa ikut Piala Dunia. Jujur langsung saya terpukul sih sama kejadian itu, masih sedih sekali pas itu. Bahkan nggak sedikit pemain sampai nangis semua, Mbak. Terus di kamar juga kayak masih belum bisa nerima, kayak masih kesel. Kayak perjuangan kita selama ini itu sia-sia gitu, gak ada hasilnya. Kita latihan berat, jaga gawang juga kan posisi yang krusial. Jadi kita sangat dituntut, nggak boleh salah. Waktu disampaikan kabar itu ya, yang paling mendominasi yang kalian rasa itu marah kah? Atau sedih? Atau seperti apa? Kalau sedih sih, lebih ke sedih Mas. Nyesek Mas. Udah berjuang mati-matian. Istilahnya demi Piala Dunia kita lakukan apapun itu. ada rasa, enggak deh ini nggak mungkin, ada rasa gitu nggak di Mas Sobri? Pertama-tama ya enggak mungkin prank, tapi kita harus nerima juga kesini-kesini kita. Kalau marah ada nggak rasa marah, mungkin kesal gitu? Iya, kesal pasti ada. Kalau Adit? Saya sih pas gitu marah juga sih, tapi saya nggak tahu ini marah harus dilampiasin ke siapa. Kan kita juga belum tahu resmi penyebab FIFA batalin kita sebagai tuan rumah, kan juga nggak tahu. Jadi saya kayak marah sekali, kesal dalam hati, tapi mau marah ke siapa kami nggak tahu gitu. Kalian sekarang tentu sudah membaca ya, surat mungkin dari FIFA itu resmi. Ya. Ada kalimat soal situasi terkini, melihat situasi terkini di Indonesia. Ketika kalian membaca itu atau mendengar kalimat itu, kalau dalam bayangan kalian apa sebenarnya ya? Setelah kayak banyak melihat media sosial, lihat kayak isu-isu mungkin ya gara-gara penolakan Israel ini. Kalau mungkin sama Dimas kayak Adit, karena lihat di media sosial juga kan. Ya, mungkin karena penolakan pemerintah ke kedatangan Israel. ada sejumlah pihak lah ya, yang pihak kemudian tertentu menyuarakan itu ya. Mungkin itu penyebabnya. Mungkin ya. Menurut kalian itu masuk akal nggak sih? Hal-hal seperti itu yang masuk di dunia olahraga? Saya sendiri kan sebenarnya kurang mengerti ya, kurang paham soal politik kalau gitu-gitu. Dari pandangan saya sendiri sebagai pemain bola, kayak nggak terlalu penting juga sih menolak mereka. Kan mereka juga pasti punya mimpi bisa main bola juga di Piala Dunia. Pasti mereka datang ke sini paling juga main bola gitu. Jadi buat apa gitu kayak ditolak-tolak. Kalau Dimas? Yang jelas Dimas cuma pengen main bola, cuma pengen banggain orang tua, banggain masyarakat, itu doang sih. Kalian sudah mengabarkan juga ke orang tua akan bertanding di Piala Dunia. Siap. Tentu udah ada rencana-rencana orang tua mau datang ke sini. Iya. Gimana?
nanti nonton katanya. Dimas yang kabarin langsung ke orang tua kalau batal? Ya, Apa katanya waktu itu? ya udah nggak apa-apa katanya. Tetap semangat, banyak yang harus dikejar. Jangan terus putus asa, terus semangat, terus support pokoknya orang tua ke Dimas. Kalau Adit gimana rencana orang tuanya pas wah Pasti. anak saya akan main di Piala Dunia? Waktu itu orang tua sudah sempat berencana sih mau nonton di mana, misalnya kita main di Jakarta, mereka udah mau berangkat dan orang tua udah kayak rencana di kampung itu dulu mau dikasih kayak proyektor buat nonton bareng gitu di kampung gitu buat warga-warga. Tapi ya nggak jadi. Ada juga yang bilang begini ya, udah toh juga Piala Dunia ini giveaway, hadiah buat kalian. Gimana kalian menanggapi itu? Itu sih yang saya sedih juga, Mbak. Kayak orang-orang itu nggak tahu seberapa besarnya, seberapa pentingnya Piala Dunia ini buat kami. Walaupun kita dapat cuma dari kayak misalnya giveaway ya kalau mungkin kata mereka. Itu pun nggak tiba-tiba kita dapat, oh Indonesia dapat tuan rumah ini silakan. Kan pasti juga banyak perjuangan juga dari orang-orang PSSI yang berjuang untuk berebut. Kita kan juga mendapatkan tuan rumah ini berebut dari beberapa negara, bukan cuma 1-2 doang. Pasti juga banyak pengorbanan gitu. Kita juga main di Piala Dunia ini belum tentu bisa main lagi, Mbak. Ini kan kesempatan yang sangat langka gitu. Saya sedih sih bacanya kalau lihat Kalau netizen Dimas gitu. gimana mendengar celotehan-celotehan seperti itu? Ya sakit hati lah. Kita berjuang keras di sini, latihan buat bisa Piala Dunia, buat bisa terpilih menjadi salah satu pemain yang bisa bermain di Piala Dunia. Latihan pagi, siang, malam, Banyak banyak yang harus pengorbanan juga. dikorbanin. Sekolah juga kabarnya juga Ya, harus diinikan ya, ya lumayan harus ditinggalkan karena ini. Karena Dimas masih SMA ya, sama jadi nggak bisa ngikutin pembelajaran di sekolah. nggak bisa. Itu juga salah satunya dikorbanin sekolah demi Piala Dunia. Jadi ketika ini batal, gimana kalian melihat masa depan? Nggak bisa bayangin saya kalau misalnya kejadiannya paling berat kita di ban, saya nggak bisa bayangin. Kalau sampai di ban Indonesia, Nggak tahu saya mau jadi apa, Pak. Karena juga saya mau jadi apa lagi kalau bukan jadi pemain sepak bola. Saya juga mau misalnya jadi pemain, jadi mencari mata pencarian yang lain ya. Saya juga nggak ada dasar. Saya udah mulai SMA, udah nggak sekolah. Mungkin soal ilmu kita juga kurang, nggak tahu apa-apa. Ya kita mulai kecil emang udah mengharapkan jadi pemain sepak bola. Hidup kita udah di sepak bola. Hidup kita, ya kita bisa berdoa aja lah. Semoga jangan dapat sanksi yang terlalu berat dari FIFA. kalian optimis nggak sih kita nggak di ban? Saya masih optimis. Saya masih Optimis untuk tidak di ban. Tidak di ban. percaya sama Pak Erik juga kan pasti usahain kalau sepak bola Indonesia nggak bakal di ban. Kalau misalnya nanti Indonesia tidak di ban, gitu kalian masih bisa bermain. Ini kalian jadi lebih semangat tidak untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat di sepak bola? Pasti jauh lebih semangat sih. Kita pengen buktiin kita bisa bawa tiket Piala Dunia itu dengan tangan kita sendiri, bukan tangan tuan rumah. Kalian masih punya mimpi untuk Iya. Piala Dunia itu? Masih. Semoga aja kita Semoga saja Iya. bisa ya Iya, amin. untuk membawa itu. Mungkin benar kata orang bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah catatan besar buat sepak bola Indonesia ya. Jadi kalian masih semangat kan? Semangat. Masih semangat kan? masih ya. Masih akan menang untuk Indonesia kan? Masih. Baik. Dimas, terima kasih ya sudah Ya. ngobrol. Adit juga terima kasih banyak sudah ngobrol di Nilu. Sehat-sehat Sama-sama. selalu dan tetap semangat untuk kalian. Amin, makasih ya. Saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, dan saya juga akan bekerja keras
untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Kemudian mengarah bahwa ini soal ego politik sebagian orang. Sekarang PSSI bagaimana menjamin bahwa olahraga kita, sepak bola kita itu tidak akan masuk dalam ruang-ruang politik seperti ini, Pak? Tengah bola kakinya. Kita udah kerja keras 2 tahun, keringat semua, darah kita korbanin. Tapi gagal gitu aja. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Saudara, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menimbulkan kekecewaan halayak. Bahkan tadi saat saya tiba di gedung ini adalah tempat panitia Piala Dunia FIFA Under 20, saudara. Ini ada banyak sekali karangan bunga yang dikirimkan oleh masyarakat melampiaskan kekecewaan mereka. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin melobi FIFA agar tetap perhelatan Piala Dunia itu berlangsung di Indonesia. Namun sayang sekali itu tidak bisa dilakukan karena FIFA akhirnya mengambil keputusan bahwa membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bagaimana saudara pertemuan itu berlangsung dan juga seperti apa PSSI kemudian menjaga asa para Garuda Muda Indonesia? Saya akan bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Ikuti saya. Pak Zainuddin Amali, bagaimana perasaannya? Ya, masih sedih dan kecewa. Anda baru jadi Menpora waktu itu, ya. Indonesia terpilih. Ya. Kemudian Anda juga adalah ketua Inavoknya, ketua ya. panitia untuk Betul. kejuaraan dunia ini. Betul, dan banyak hal yang saya alami, ya bahkan saya pernah offside, pernah ditegur FIFA. Anda ditegur persoalan apa? Pada saat itu saya mengumumkan bahwa pada masyarakat kita menjadi tuan rumah FIFA Under 20 World Cup 2021, sehingga tolong kita menjadi tuan rumah yang baik. Soalnya itu dalam waktu sekejap dibaca oleh FIFA statement saya itu. Dan langsung ditegur? Melalui PSSI. Jadi Anda mau mengatakan Anda sudah jungkir balik di sini? Iya. Artinya ini saya kawal dari saya menteri sampai setelah berhenti menteri pun masih saya kawal. Jadi ya sedih dan kecewanya sih. Saya ada susah. rasa marah nggak sih Pak? Mau marah sama siapa? Tapi ada rasa marah itu meskipun nggak tahu ke siapa, tapi rasa marah itu. Adalah, kan kecewa dan sedih itu adalah kumpulan dari rasa marah juga. Oke, cuman nggak tahu ke siapa atau Iya. tahu sebenarnya ke siapa tapi nggak bisa diungkapkan. Pak, saya ingin tahu gini dulu. Kemarin setelah ketika Pak Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA, itu yang dibicarakan apa? Apakah menyampaikan bahwa kita mundur, melobi kita tetap melaksanakan tapi mencoret Israel, ataukah minta untuk sanksinya jangan berat-berat dong? Memang misi besarnya ke sana itu bagaimana supaya kita jangan sampai disanksi intinya. Tetapi dalam pembicaraan seperti apa kita nggak tahu. Tetapi itu pun kita tidak terlalu optimis. Begitu drawing di Bali dibatalkan, ada perasaan kita, wah ini berat untuk selanjutnya. Artinya gini, FIFA itu bisa melihatnya gini, drawing saja kita nggak bisa laksanakan. Padahal ada host city agreement yang ditandatangani oleh pimpinan daerah. Artinya Anda merasa kecewa juga sama kepala daerah yang kemudian membatalkan dirinya? Ya, kata Presiden kemarin, sudahlah jangan salah menyalahkan. Saya ikuti pimpinan negara kita. Ada bocoran soal sanksinya? Ini anak-anak Garuda Muda nih Pak, lagi deg-degan. Bocoran sih belum ada, tapi kita sudah pernah mengalami 2015. Walaupun waktu itu urusan internal kita, kan kita di-ban karena FIFA menganggap pemerintah mengintervensi federasi. Itu sangat tidak bolehkan oleh FIFA.
Apalagi yang begini. Nah, itu yang saya belum bisa membayangkan seperti apa sanksinya. Bisa tidak memberikan semacam optimisme pada mereka bahwa berupaya semaksimal mungkin jangan sampai Indonesia di-ban? Oh iya, pasti. Pasti. Tanggung jawab federasi tentu akan melakukan yang terbaik untuk sepak bola negaranya. Itu pasti. Dan kita tidak ragukan komitmen Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan melakukan itu. Tetapi kan FIFA ini adalah satu organisasi sepak bola dunia yang sama sekali tidak boleh diintervensi, dan dia sangat tidak mau diintervensi. Ya mungkin kita akan mencari cara, bukan intervensi, tetapi ya bagaimanalah kita ini di lobby-lobby supaya jangan sampai, karena ini orang yang tergantung hidupnya itu di dia, dalam Pak. kompetisi, di dalam pertandingan sepak bola. Waduh, rentetannya banyak banget. Karena kita tidak hanya bicara pemain saja ya. Betul. Satu ekosistem industri sepak bola itu menjadi tempat penghidupan untuk banyak orang. FIFA mempersiapkan drawing di Bali, itu mereka sudah booking hotel, mungkin sudah bayar DP dan berbagai hal, ya peralatan segala macam. Itu juga ya pasti marah lah. Sudah begini kok, kenapa nggak nolak dari dulu-dulu? Iya kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Padahal saat tanda tangan itu mengetahui bahwa seluruh dunia anggota FIFA harus diterima. Harus diterima. Kemudian mengarah bahwa ini soal ego politik sebagian orang. Sekarang PSSI bagaimana menjamin bahwa olahraga kita, sepak bola kita itu tidak akan masuk dalam ruang-ruang politik seperti ini, Pak? Saya bahkan berpikir lebih dari itu. Bukan hanya urusan sepak bola, urusan seluruh olahraga. Kalau seperti ini, maka kita jangan bermimpi lagi untuk bidding apapun. Kita ada niat mau jadi tuan rumah Piala Dunia Senior 2034. Ya, kemudian kita sedang bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Kalau itu sudah pasti ada negara Israel. Sudah menang, Anda membatalkan lagi. Ya. Jadi akhirnya kita terkucilkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ya kita harus sadar bahwa kita ini adalah bagian dari dunia dan olahraga kita harus bisa maju dan kita harus bisa melihat mana olahraga, mana urusan politik. Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI yang juga adalah Ketua INAFOK, panitia penyelenggara pendukung untuk penyelenggaraan World Cup FIFA 2023 yang harusnya ada di Indonesia. Terima kasih Pak Zainuddin, sehat selalu Pak. Semangat ya Pak ya. Ada yang kemudian mencoba untuk membenturkan PDI Perjuangan supaya elektoral PDI Perjuangan turun. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia gara-gara PDIP. Sekjen PDIP bersama saya, Pak Hasto Kristianto. Pak Hasto. Ya, apa kabar? Sehat. Sehat dan semangat terus. Dan semangat terus. Energi perjuangan yang besar. Meskipun Indonesia batal jadi tuan rumah. Ya, kita bersedih sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kami juga sangat menyesalkan hal itu. Terlebih bagi kami sudah melakukan pendekatan sejak tahun lalu. Ketika melihat bahwa hadirnya Israel pasti akan punya potensi penolakan karena berdasarkan survei dari Saiful Munjani Research Consulting pada bulan Mei 2022, sentimen negatif penolakan terhadap Israel itu ada 67%. Jadi yang harus diluruskan, PDI Perjuangan tidak pernah menolak U20. Bahkan demi cintanya terhadap event internasional tersebut, ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-50 saja yang seharusnya kita rayakan di tempat yang bersejarah. Kami mengalah, kami adakan di Kemayoran. Tapi kemudian kan ada faktor X, yaitu perubahan kebijakan pemerintah Israel, sayap kanan Israel, yang kemudian mengambil suatu sikap yang sangat keras terhadap Palestina. Jadi ini adalah bentuk protes PDIP pada bentuk apa yang protes, dilakukan karena Israel. memang olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik. Sama dengan di FIFA sendiri. FIFA juga tidak bisa menutup mata bahwa olahraga tidak bisa dilepaskan dari politik kemanusiaan, dari perilaku suatu negara. Terbukti ketika Rusia berperang terhadap Ukraina, kemudian FIFA mencoret Rusia dalam playoff Piala Dunia. Pada Artinya saat itu FIFA ada juga tidak netral.
pada saat itu ada banyak negara Eropa yang kemudian menolak Rusia. Kalau di ya sini sama, Indonesia kan juga suatu negara besar, bahwa kemudian ada yang menyerang PDI Perjuangan, ini kan sudah masuk ke ranah politik. Ada yang kemudian mencoba untuk membenturkan PDI Perjuangan supaya elektoral PDI Perjuangan turun. Tapi kami kan diajarkan sejak dulu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, berpolitik itu harus kokoh dalam prinsip. Apa bedanya event olahraga ini, World Cup Under 20 ini dengan event olahraga lain, Pak? Sama. Jadi ketika ada Israel yang Israel ada beda suasana latar belakangnya, konteks politiknya. Ya tadi setelah November 2022 kan terjadi perubahan kebijakan yang masif dari pemerintah Israel yang melakukan penjajahan, penindasan, bahkan rumah sakit pun dibom. Ini yang kemudian menyadarkan dunia internasional. Dan kemudian bola itu kan lambang supremasi suatu negara. Sehingga tingkat perhatian publik, tingkat representativeness terhadap negara yang namanya olahraga sepak bola itu jauh lebih besar. Tahun lalu juga ada forum parlemen internasional yang dilakukan di Bali, waktu itu dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, yang ada juga delegasi Israel. Apa yang bisa Anda katakan soal itu? Sama, jadi situasi saat itu, ini kan kita semua kan terbutakan oleh sejarah. Karena apa? Ya karena di Timur Tengah muncul gerakan bersama-sama. Jangankan di situ, di pemerintah juga sama. Ketika saya bulan Agustus menyampaikan kepada pemerintah, kemudian setelah itu kami juga berkomunikasi secara intens dengan Menteri Luar Negeri Bu Retno, kemudian kami menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Cara berpikirnya juga sama. Loh, ini Arab Saudi kan sudah mau bekerja sama melalui Abraham Accord. Kemudian yang namanya Bahrain, Uni Emirat Arab sudah mau bekerja sama. Lalu apakah sikap kita juga dipengaruhi oleh negara-negara lain terkait hal yang fundamental? Ini kan kesempatan langka. Ya kesempatan langka, tetapi coba Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan. Kita punya gelora Bung Karno seperti itu. Lalu tiba-tiba nantinya ada kelompok-kelompok juga yang memang menjadi bagian dari kelompok garis keras, yang sejak awal memang menyuarakan penolakan terhadap Israel ini. Tetapi motif bagi mereka adalah motif politik. Motif politik untuk menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan sudah ada yang menyiapkan suatu skenario. Ketika Presiden Jokowi mengizinkan Israel datang, ini sebagai suatu bentuk pelanggaran konstitusi. Jadi ada ketakutan itu? Bukan ketakutan, tapi kita melihat bahwa berbagai indikasi-indikasi terhadap hal tersebut, kemudian apa yang terjadi terhadap Israel, terhadap Palestina, kemudian juga membangunkan kesadaran terhadap sejarah. Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan, Pak, bahwa kehadiran Israel pun di Indonesia tidak akan mengubah komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. PDIP berbeda pandangan dengan Pak Jokowi. Kenapa nggak kita balik? Ketika FIFA bisa mencoret Rusia, kenapa cara kita dengan perintah konstitusi yang sangat tegas? Ada kebijakan dari Kementerian Luar Negeri yang menjadi peraturan menteri. Kenapa kita tidak melakukan langkah sebaliknya? Bahwa dengan tugas sejarah tersebut, kita memerdekakan Palestina, mendorong sepenuhnya penolakan terhadap Israel, dan justru dengan momentum yang sangat baik ini, kita minta FIFA untuk berlaku fair. Bahwa ketika dia bisa mencoret Rusia, kenapa tidak bisa mencoret Israel? Artinya PDIP tidak sependapat dengan omongan Pak Jokowi, berbeda pandangan dengan omongan Pak Jokowi atau gimana? Oh beda, dari alasan dari Presiden Jokowi kita bisa terima. Yang tidak kita pahami adalah para pembantu Presiden. Yang ketika kami sudah menyampaikan hal ini, kemudian tidak menyampaikan berbagai konsekuensi politik, berbagai konsekuensi terhadap amanat konstitusi yang sangat jelas. Jadi di antara jajaran pemerintah sendiri termasuk Menlu tidak memahami aturan yang dibuatnya sendiri. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pada saat ketahuan Israel masuk, Anda sudah bilang jangan ikut gitu? Sudah. PDIP sudah bilang jangan sudah ikut? Bilang untuk melakukan lobby. Presiden? Saya bilang lobby ke menteri-menteri, menteri luar negeri, untuk melobi Singapura agar pertandingan yang ada dengan Israel kemudian diadakan di Singapura. Ini kan sudah berbulan-bulan yang lalu. Jadi kalau dikatakan gagalnya Indonesia atau dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia gara-gara PDIP, gara-gara politik. Wah hebat sekali kalau gitu Pak Koster dan Pak Ganjar bisa membuat FIFA gagal. Pasti ada suatu alasan yang lain. Ada alasan etik misalnya. Karena kami juga mendengar ada berbagai informasi yang disampaikan bahwa penolakan itu bukan karena surat dari kader-kader PDI Perjuangan. Pak,
gini, tidak hanya soal sanksi FIFA ya Pak yang dinanti saat ini, yang ditunggu apa yang mungkin akan diberikan Indonesia, tapi juga negara kita bisa dikucilkan di sektor olahraga lain juga oleh dunia lain. Nah, ini yang membuat kita ini, mengapa anak bangsa kita menjadi ketakutan sesuatu yang belum terjadi, termasuk media. Kita kan nakut-nakuti diri kita. Anda yakin itu tidak terjadi? Kita akan terkena sanksi, olahraga kita nggak boleh. Jadi Anda percaya, Anda yakin mungkin itu tidak akan terjadi bagi Indonesia, bagi saya yakin Indonesia? enggak, saya yakin tidak. Baik, Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan, mengklarifikasi banyak hal di sini. Sehat selalu Pak Hasto. Sama-sama. Kita bisa saja mengatakan PDI Perjuangan, PKS dari sisi kepartaian adalah partai yang sedang berusaha mengambil positioning secara elektoral dengan menolak keberadaan dari Israel. Menurut saya sekarang semuanya sedang berpolitik praktis. Tengah bola kakinya. Kita udah kerja keras 2 tahun, keringat semua, darah kita korbanin. Tapi gagal gitu aja. Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Serangan gas air mata oleh pasukan tentara Israel terjadi saat timnas Palestina tengah berlaga di Stadion Internasional Faisal Al-Husaini di kota Al-Ram di utara kota Yerusalem pada Kamis malam 30 Maret 2023. Penembakan gas air mata ke arah lapangan dan tribun stadion disebut sebagai serangan tanpa alasan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina mengutuk serangan ini. Hingga kini pihak Israel belum mengeluarkan pernyataan atas insiden yang terjadi di kandang timnas Palestina tersebut. Israel juga tengah jadi sorotan di Indonesia. Sehari sebelumnya, FIFA resmi mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang harusnya digelar 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Meski organisasi sepak bola dunia ini tidak secara gamblang menyatakan alasannya, namun gelombang penolakan di Indonesia terhadap kehadiran timnas Israel diduga jadi salah satu penyebabnya. Sebelum FIFA resmi membatalkan, sejumlah ormas keagamaan menolak kedatangan timnas Israel. Penolakan juga disuarakan sejumlah politisi PDIP, PKS, PAN, PPP, dan kepala daerah. Terkait penolakan timnas Israel main di Bali seperti apa alasannya Pak? Kan Israel itu melakukan gangguan penjajahan terhadap Palestina. Kita berikan ke pusat dan kita percayakan sama pemerintah pusat dan PSSI. Mereka sudah bekerja. Pak, misalkan warga banyak yang menolak, ternyata Pak, seperti apa Pak? Ya, kita sudah serahkan ke sana. Biar saja nanti keputusannya diambil oleh pemerintah pusat. Walau isu penjajahan disebut jadi alasan penolakan, kepentingan politik jelang pemilu 2024 diduga miliki andil. Sebaiknya kemudian PSSI bisa menjelaskan hasil pertemuan dengan FIFA dan surat yang sudah dikeluarkan oleh FIFA. Sebetulnya apa sih evaluasi menyeluruh yang dibuat oleh FIFA sampai menyebabkan keputusan untuk dibatalkan di Indonesia. Apakah betul seperti yang sedang ramai-ramai terjadi dalam perdebatan misalnya penolakan terhadap Israel oleh beberapa pihak? Atau jangan-jangan di situ bisa lebih mendalam, misalnya perkataan dari Gubernur Bali terkait dengan ketakutan terhadap atau trauma terhadap tragedi bom itu kan masuk ke dalam isu national security, bukan sekedar penolakan ya. Tapi dengan segala hormat, kalau aktor politik, menurut saya semuanya sekarang sedang bermain. Kita bisa saja mengatakan PDI Perjuangan, PKS dari sisi kepartaian adalah partai yang sedang berusaha mengambil positioning secara elektoral dengan menolak keberadaan dari Israel. Menurut saya sekarang semuanya sedang berpolitik praktis. Nasi telah jadi bubur, Indonesia tetap batal jadi tuan rumah. Sanksi FIFA pun menghantui. Bagaimana nasib sepak bola Indonesia?
pelajaran penting kita ya, karena kalau mau mempersiapkan event penting di olahraga, semua aspek itu harus dihitung, termasuk aspek politiknya. Kehadiran kita menjadi peserta Piala Dunia itu mengakselerasi banyak program pembinaan dan program prestasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena juara AFF pun kita tidak pernah gitu. Mungkin dalam konteks itu kan kita, ini jadi jackpot deh buat kita gitu. Dan ini tidak akan pernah didapat lagi. Jadi kalau misalnya dibilang, apalagi nanti kita disanksi, kemudian di-ban dari dunia internasional, apalagi tidak mungkin lah menurut saya 10-20 tahun lagi kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi berat ini situasinya gitu. Meski begitu, semangat para Garuda Muda harus tetap dijaga. U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi saya sampaikan pada mereka, jangan patah semangat. Pembatalan ini harus jadi pelajaran berharga bahwa menjadi tuan rumah event dunia berarti harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk menyambut tamu dari berbagai negara. Bangsa ini harus segera menemukan solusi agar ke depan kejadian yang sama tak terulang lagi. Apa yang terjadi harus membuka mata semua pihak bahwa solusi harus segera dicari. Politik dalam negeri hendaknya dibereskan jika masih ingin jadi tuan rumah event dunia, agar masalah klasik soal Israel tak lagi jadi penghalang. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.